Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Marhaban bikum ayyatuhat tilmizat fi darsil lughatil arabiyyah di saf sadis wa hadha liqa'una al-khamis. Selamat datang kembali anak-anakku yang salahah pada pelajaran bahasa Arab kelas 6, dan ini adalah pertemuan yang kelima. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat, ada pada halaman ke 31 di buku paket bahasa Arab kita ya. Insyaallah kita akan pelajari ad-darsul rabi'. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini, hadfu dirasah fi hadzal liqa' ala wa huwa ba'da dars nastati'u biidznillah wa 'auni an nafham kaifiyata kitabati fi'l al-amr. Setelah belajar insyaallah dengan izinnya dan pertolongannya, kita mampu membuat fi'il amr, mampu memahami bagaimana cara membuat fi'il amr. Mungkin ada yang bertanya, apa itu fi'il amr ya Ustaz? Siapa yang bisa jawab? Masya Allah, fi'il amr adalah kata kerja, kata yang kita ucapkan untuk minta tolong atau menyuruh orang ya. Bisa ini dikatakan fi'il amr. Misalkan kita minta tolong teman kita untuk duduk rapi, maka kita katakan ijlis. Nah, kita minta tolong sama adik kita untuk buka bukunya, iftah, bukalah, iftah kitabak, iftahi kitabaki. Nah, ini namanya fi'il amr, kata perintah. Fahimtunna ya tilmizat? Tayyib, sebelum kita lanjutkan, Ustaz ingatkan pada diri Ustaz dan antuna semua untuk menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu, menjaga adab dalam menuntut ilmu, dan harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dan jangan lupa banyak-banyak kita berdoa agar kita diberikan kemudahan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan pemahaman dalam agama dan diberikan pertolongan untuk bisa mengamalkan apa yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak yang salihah, silakan duduk yang rapi, siapkan buku paketnya, alat tulisnya, perhatikan pelajaran dengan baik. Jangan ada yang bermain-main ketika belajar. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat. Pada pelajaran ini insyaallah kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara membuat fi'il amr, kata perintah. Baik, sebelumnya pada pertemuan yang lalu atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi anak-anak? Nah, kata kerja yang lampau ya. Misalkan darosa atau kataba, qara'a, ini fi'il madhi semua. Qara'a, dia sudah membaca. Dan kita juga sudah mempelajari tentang fi'il mudhari'. Artinya qara'a yaqra'u, dia sedang membaca atau akan membaca. Ini fi'il mudhari'. Kata kerja sedang atau akan dikerjakan atau sedang dikerjakan. Nah, sekarang kita akan mempelajari fi'il amr, kata perintah. Bagaimana cara membuatnya? Kita mulai satu-satu ya. Coba lihat ini, jalasa. Insyaallah semua tahu arti jalasa. Siapa yang tahu artinya jalasa?
Masya Allah, dia sudah duduk. Dia laki-laki, dia seorang laki-laki sudah duduk. Fi'il mudhari'nya bagaimana? Yajlisu. Gimana cara membuat fi'il amar? Caranya adalah, lihat ini anak-anak yang salihah, di awal kata ini ada huruf ya, yajlisu. Yajlisu. Kalau kita ingin membuat fi'il amar, maka ya-nya ini kita ganti dengan alif. Kemudian huruf terakhir kita matikan, sukunkan. Kemudian alif tadi kita baris bawahi karena huruf sebelum akhirnya berbaris bawah, maka alifnya kita baris bawahi. Bagaimana jadinya? Nah, ini jadinya ijlis. Jadi ya-nya kita ganti dengan alif, kemudian huruf terakhir kita sukunkan atau matikan, kemudian alifnya kita baris bawahi karena huruf sebelum akhirnya berbaris bawah. Yajlisu, fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya menjadi ijlis. Nah, coba. Insyaallah bisa anak-anak dan salihah? Insyaallah gampangnya. Sekarang yang kedua, coba lihat sekarang. Dhahaba yadhhabu. Dhahaba, dia telah pergi, dia laki-laki telah pergi. Yadhhabu, dia sedang pergi atau dia akan pergi. Bagaimana caranya tadi? Nah, yang pertama kita hilangkan ya-nya, ganti dengan alif. Kemudian sebelum huruf terakhirnya kita sukunkan, kita matikan. Kemudian alifnya kita baris bawahi lagi. Di baris bawahi kenapa? Nah, dalam bahasa Arab apabila sebelum terakhirnya berbaris bawah atau berbaris atas, fathah, hurufnya berbaris bawah atau berbaris atas, maka alif dalam fi'il amarnya harus berbaris bawah. Bagaimana jadinya? Coba kita lihat. Idhab jadinya ya. Pergilah kamu, laki-laki. Kalau perempuan, idhabi. Nah, ini untuk laki-laki. Pergilah kamu, seorang laki-laki. Idhab anta. Jadi caranya sekali lagi, ya-nya kita ganti dengan alif. Alifnya kita baris bawahi karena sebelum huruf sebelum akhirnya berbaris atas. Kaidahnya kalau sebelum akhir berbaris bawah atau berbaris atas, maka alif pada fi'il amar berbaris bawah. Kemudian huruf terakhir kita sukunkan. Yadhabu menjadi idhab. Fahim tunna ya temizat? Nah. Baik, sekarang contoh yang ketiga. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Bagaimana cara membuatnya? Sama kayak tadi ya. Caranya pertama, ya pada fi'il mudhari'nya kita ganti dengan alif. Kemudian, nah ini tempat bedanya. Lihat huruf sebelum akhir. Barisnya apa? Harokatnya bagaimana? Dhammah. Kalau dia dhammah, alifnya harus didammahkan juga. Kemudian setelah kita dhammahkan, kita sukunkan sebelum kita sukunkan huruf terakhir.
Bagaimana jadinya? Uktub. Masya Allah. Baik, bisa semua insya Allah. Sekali lagi cara kita membuat fi'il amar untuk kata yaktubu, ya pada fi'il mudhari'nya kita ganti dengan alif, kemudian alifnya kita beri harokat atau baris dhammah. Kenapa? Karena huruf sebelum akhirnya berbaris dhammah. Setelah itu kita sukunkan huruf terakhir menjadi uktub. Paham tenna itu misal? Nah, coba kita ulangi sekali lagi. Jalasa yajlisu ijlis. Gimana cara membuatnya? Jalasa yajlisu ijlis. Masya Allah. Pertama kita buang ya-nya pada ya yang ada pada fi'il mudhari' diganti dengan alif. Alifnya dikasih harokat berbaris bawah atau kasrah, kemudian kita sukunkan sebelum akhir. Kenapa di kasrah? Kenapa barisnya harokatnya baris bawah? Karena huruf sebelum akhirnya berbaris bawah. Paham tunna? Begitu juga dhahaba yadhabu. Idhab. Kenapa bisa idhab? Dari mana dapat? Caranya ya pada fi'il mudhari' kita ganti dengan alif. Harokatnya atau barisnya adalah kasrah. Kenapa? Karena harokat sebelum akhirnya fathah. Kaidahnya kalau harokat sebelum akhir kasrah atau fathah, maka fi'il amarnya adalah untuk alif pada fi'il amarnya berbaris bawah. Idhab. Paham tunna? Ayo. Contohnya satu lagi, kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Bagaimana fi'il amarnya? Sama cara membuatnya. Ya-nya kita buang, huruf mudhara'ah namanya, kita buang, kita ganti dengan alif. Alifnya kita berikan harokat dhammah karena harokat huruf sebelum akhirnya dhammah. Kemudian kita sukunkan huruf terakhir pada fi'il amarnya menjadi uktub. Paham tunna itu misal? Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan nanti ya, telepon atau SMS, WA atau yang lainnya ya. Atau tanyakan orang tuanya, temannya, kakak, saudaranya yang sudah belajar bahasa Arab. Paham tunna? Insyaallah. Coba kita belajar contoh yang lain. Contoh selanjutnya, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Contoh yang pertama, nazala yanzilu. Bagaimana cara membuatnya? Ya-nya kita buang, kemudian kita ganti dengan alif. Alifnya berbaris bawah karena huruf sebelum akhirnya berbaris bawah atau kasrah. Kemudian kita sukunkan huruf terakhir. Bagaimana jadinya? Masya Allah, pintar semua ya. Jadinya bagaimana? Inzil jadinya. Ini fi'il amar. Inzil. Apa artinya inzil? Turunlah kamu. Ya, turun dari kendaraan. Inzil. Turun dari tangga. Ya. Inzil, turun ya. Baik, contoh yang lain. Fataha yaftahu. Dia telah membuka. Dia laki-laki ya. Yaftahu sedang membuka. Akan
buka buku, buka pintu atau yang lainnya. Bagaimana fi'il amarnya? Sama caranya. Ya-nya kita ganti dengan alif, kemudian alifnya kita berikan baris atau harokat kasrah atau baris bawah. Kenapa? Karena huruf sebelum akhirnya fathah. Nah, kemudian huruf terakhirnya disukun. Bagaimana jadinya? Iftah. Nah, jadi ingat ya, kalau sebelum akhirnya hurufnya berbaris bawah atau kasrah atau fathah, baris atas atau fathah, maka alifnya harus kasrah. Iftah, inzil, idrib, iqra. Fahimtana? Insyaallah. Taib, contoh selanjutnya, dakhala yadkhulu. Siapa yang tahu artinya dakhala yadkhulu? Dia telah masuk. Dakhala yadkhulu, dia sedang masuk. Bagaimana fi'il amarnya? Masya Allah, mudah ya. Jadi pertama dibuang ya-nya, huruf mudhara'ahnya diganti dengan alif. Kemudian alifnya bagaimana barisnya, harakatnya? Ahsan, dhammah. Kenapa dhammah? Karena huruf sebelum akhir adalah dhammah. Kemudian bagaimana caranya? Sukunkan huruf terakhir. Bagaimana jadinya? Masya Allah. Betul ya. Udkhul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi Ustadz dan antum semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustadz mohon maaf. Semoga dimaafkan anak-anak ya. Kemudian anak-anak yang salehah, kalau ada yang belum paham, belum memahami pelajaran kita pada pertemuan ini, silahkan ditanyakan ya. Tanyakan ke Ustadz atau temannya atau keluarganya yang sudah paham bahasa Arab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, Ustadz mau kasih wajib, tugas ya, PR untuk kalian latihan di rumah ya. Tugasnya apa Ustadz? Tugasnya silahkan kalian membuat fi'il amar dari yadribu. Ini yang pertama. Yang kedua, yaqra'u. Kemudian yang ketiga, yadkhulu. Silahkan membuat fi'il amar dari ketiga kata-kata ini ya. Yang pertama yadribu, yaqra'u, yadkhulu. Fahimtunna ya tilmizat? Masya Allah, gampang insya Allah. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu, dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pertemuan kita sebagai amal saleh di sisinya. Dan Ustaz ingatkan pada anak-anak yang salehah untuk selalu menjaga sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian jangan juga kalian selalu berbakti kepada orang tua kalian, bantu mereka, banyak doakan mereka, berakhlak mulia kepada mereka, begitu juga kepada keluarga-keluarga kalian yang lainnya, adik kakak kalian, kakek, tetangga, dan yang lainnya. Kita harus berbuat kebaikan, berakhlak mulia kepada mereka. Jangan lupa banyak-banyak berdoa agar kita diberikan kebaikan di dunia dan akhirat, dilindungi dari semua keburukan, penyakit, bala, bencana, dan yang lainnya. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Firdausnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Kita akhiri dengan mengucapkan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.